I love myself, but I like me better when I'm with you. Latar belakang sejarah perkembangan bangsa Eropa sebelum masuk ke Asia. Sebelum bangsa Eropa masuk ke Asia, mereka mengalami sejumlah perkembangan penting dalam sejarah mereka. Zaman penjelajahan Eropa pada abad ke-15, bangsa Eropa mengalami periode penjelajahan yang signifikan, dikenal sebagai zaman penjelajahan atau era penjelajahan bangsa Eropa seperti Portugal, Spanyol, Inggris, dan Belanda mulai mencari rute laut baru ke Asia dengan tujuan untuk memperluas pengaruh, memperoleh kekayaan, dan memperluas agama Kristen. Penemuan Amerika pada tahun 1492, Christopher Columbus, seorang penjelajah Italia yang bekerja untuk kerajaan Spanyol, secara tidak sengaja menemukan dunia baru ketika mencari rute laut menuju Asia. Penemuan ini membuka jalan bagi bangsa Eropa untuk memperluas koloni mereka di Amerika dan mengakibatkan perubahan besar dalam hubungan global dan pandangan. Kesultanan Utsmaniyah, salah satu faktor yang mempengaruhi perjalanan bangsa Eropa ke Asia adalah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan ini merupakan kekuatan besar di Timur Tengah. Pada saat itu, dan mengendalikan jalur perdagangan penting yang menghubungkan Eropa dengan Asia. Karena itu, bangsa Eropa ingin mencari rute alternatif yang tidak bergantung pada Kesultanan Utsmaniyah. Perdagangan rempah-rempah salah satu faktor tujuan utama bangsa Eropa dalam mencari rute baru ke Asia adalah untuk mengakses pasar rempah-rempah yang bernilai. Pada saat itu, rempah-rempah seperti lada, kayu manis, dan cengkeh sangat dicari oleh memiliki nilai yang tinggi di Eropa. Bangsa Eropa berharap dapat mengendalikan langsung jalur perdagangan rempah-rempah ini untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang besar. Perkembangan teknologi selama periode ini, bangsa Eropa juga mengalami perkembangan teknologi yang penting, misalnya pengembangan kapal layar yang lebih canggih seperti travel dan kapal galai, memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan laut yang lebih jauh dan lebih aman. Penemuan kompas magnetik juga memberikan bantuan navigasi yang penting. Persaingan antara bangsa Eropa pada saat itu terlibat dalam persaingan sengit untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan dengan Asia. Bangsa-bangsa seperti Portugal, Spanyol, Inggris, dan Belanda bersaing satu sama lain dalam mencari rute baru, mendirikan koloni, dan mengamankan monopoli perdagangan. Persaingan ini mendorong eksplorasi lebih lanjut dan ekspansi ke Asia. Yang kedua, pencarian jalur barat ke Asia, motivasi dan dorongan. Pada zaman penjelajahan Eropa, pencarian jalur barat ke Asia memiliki motivasi dan dorongan yang kuat. Salah satu motivasi utama, potensi ekonomi yang besar di Asia. Bangsa Eropa sangat tertarik dengan rempah-rempah dan barang-barang mewah lainnya yang berasal dari Asia, seperti sutra, permata, dan logam berharga. Barang-barang ini memiliki peminatan tertinggi di Eropa, dan bangsa Eropa ingin mengendalikan langsung perdagangan dengan Asia untuk memperoleh kekayaan yang besar. Pada saat itu, perdagangan dengan Asia umumnya dilakukan untuk menjalin jaringan perantara seperti perdagangan Arab dan Venesia. Bangsa Eropa ingin menghilangkan perantara ini dan mengamankan jalur perdagangan langsung dengan Asia. Dengan jalur barat, mereka berharap dapat memotong perantara dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.
menghindari persaingan dengan Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah memiliki kendali yang luar biasa atas jalur dan perdagangan darat yang menghubungkan Eropa dengan Asia. Bangsa Eropa ingin mencari rute alternatif yang tidak tergantung pada Kesultanan Utsmaniyah agar bisa menghindari persaingan dan pembatasan perdagangan yang diberlakukan oleh kekuatan tersebut. Salah satu motivasi ekonomi, faktor agama juga memainkan peran penting pada saat itu. Agama Kristen memiliki pengaruh yang kuat di Eropa, dan beberapa negara Eropa melihat penjelajahan ke Asia sebagai kesempatan untuk menyebarkan agama Kristen ke wilayah yang baru. Misalnya, Ratu Isabel dari Spanyol mendukung ekspedisi Columbus dengan harapan dan mengkonferensi penduduk Asia ke agama Kristen. Bangsa Eropa juga didorong oleh keingintahuan ilmiah dan pengetahuan geografis. Mereka ingin memperluas pemahaman mereka tentang dunia yang memvalidasi teori-teori geografis yang ada. Penjelajahan ke Asia memberikan mereka kesempatan untuk mempelajari budaya baru, flora, fauna, dan ilmu pengetahuan lainnya. Yang ketiga, Vasco da Gama dan penemuan jalur laut ke India. Vasco da Gama adalah seorang penjelajahan Portugis yang terkenal karena penemuan jalur laut baru ke India pada abad ke-15. Pada saat itu, perdagangan rempah-rempah sangat bernilai tinggi dan Eropa mencari cara untuk mencapai India yang merupakan sumber utama rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan kayu manis. Pada tahun 1497, Vasco da Gama memimpin ekspedisi dari Portugal dengan tujuan menemukan jalur laut langsung ke India. Dia berlayar dari Lisbon dengan kapal-kapalnya dan akhirnya mencapai Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Di sana, ia berlayar ke timur melewati Samudra Hindia, mengelilingi Tanjung Harapan, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke utara menuju pantai timur Afrika. Pada 20 Mei 1498, setelah perjalanan yang panjang dan berbahaya, Vasco da Gama akhirnya mencapai Calicut, sekarang yang kita sebut Kozhikode, sebuah pelabuhan di pantai barat India. Penemuan jalur laut ini memungkinkan Portugis menghindari rute perjalanan darat yang berbahaya dan mahal yang sebelumnya ditempuh oleh perdagangan Eropa, seperti jalur Sutra yang melibatkan perjalanan melalui Timur Tengah dan Laut Merah. Kedatangan Vasco da Gama ke India membuka jalan bagi Portugis untuk mendirikan koloni perdagangan di wilayah tersebut dan mengendalikan jalurnya, yaitu jalur perdagangan rempah-rempah. Ini memberikan keuntungan besar bagi Portugal dan mengubah dinamika perdagangan di kawasan tersebut. Penemuan jalur laut baru ke India oleh Vasco da Gama sangat penting dalam sejarah penjelajahan dan perdagangan global. Hal ini membuka pintu bagi bangsa Eropa lainnya untuk mengikuti jejak Portugal dan menjelajahi dunia baru, serta memicu persaingan yang besar dalam mencari jalur laut ke Asia dan perdagangan rempah-rempah. 4. Pengaruh Portugis di Asia, pendirian kekuasaan di Goa dan Malaka. Pengaruh Portugis di Asia, terutama melalui pendirian kekuasaan di Goa dan Malaka, sangat signifikan dalam sejarah kolonialisme dan perdagangan global. Goa adalah salah satu pusat kolonial utama Portugis di Asia. Pada tahun 1510, pasukan dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque merebut Goa dari Sultanat Becipur yang menguasai pada saat itu.
Goa kemudian menjadi ibu kota Kekaisaran Portugis di India. Portugal menggunakan Goa sebagai basis operasi untuk mengkontrol perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut dan memperluas pengaruh ke seluruh pesisir barat India. Penduduk Portugis di Goa berlangsung hampir selama 5 abad, hingga 1961 ketika wilayah tersebut akhirnya dianeksasi oleh India. Selama periode itu, Goa menjadi pusat administratif, ekonomi, dan agama yang penting bagi Portugis. Mereka membangun benteng gereja-gereja dan infrastruktur lainnya yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Pengaruh Portugis di Goa juga terlibat dalam budaya, arsitektur, dan bahasa dengan penggunaan bahasa Portugis yang masih bertahan di beberapa komunitas. Selain Goa, Malaka adalah pos penting lainnya bagi Portugis di Asia. Malaka adalah pusat perdagangan yang strategis di Selat Malaka, menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Tiongkok Selatan. Pada tahun 1511, pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque merebut Malaka dari Kesultanan Malaka yang berkuasa saat itu. Penaklukan Malaka oleh Portugis mengakhiri dominasi Islam di wilayah tersebut. Setelah merebut Malaka, Portugis membangun benteng dan memperkuat posisinya di kota tersebut. Malaka menjadi pusat penting bagi perdagangan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan kayu manis. Pada puncak kejayaannya, Malaka menjadi pusat kekaisaran maritim Portugis di Asia Tenggara. Kehadiran Portugis di Malaka memberikan mereka kendali atas jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Namun, dominasi Portugis di Malaka tidak bertahan lama karena persaingan dengan kekuatan lainnya, terutama yaitu bangsa Belanda. Pada akhir abad ke-16, Belanda berhasil mengusir Portugis dari Malaka dan mengambil alih kendali perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Meskipun Portugis tidak dapat mempertahankan kekuasaan di Goa dan Malaka dalam jangka waktu yang panjang, pengaruh mereka dalam sejarah kolonialisme dan perdagangan di Asia tetap berdampak besar. Kehadiran mereka membuka jalan bagi bangsa Eropa lainnya untuk memasukkan ke wilayah tersebut dan mempengaruhi perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di Asia. Yang terakhir yaitu kelima, penjelajahan Christopher Columbus pengaruhnya terhadap upaya Eropa ke Asia. Penjelajahan Christopher Columbus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya Eropa ke Asia. Meskipun Columbus secara langsung tidak berhasil mencapai Asia, eksplorasinya membuka jalan bagi penjelajah dan penaklukan Eropa yang lebih lanjut di dunia baru, yang pada gilirannya mempengaruhi hubungan Eropa dengan Asia. Pada tahun 1492, Christopher Columbus yang melayani di bawah bendera Spanyol mencapai dunia baru ketika ia mendarat di Pulau Bahama di Karibia. Meskipun dia mengira telah mencapai Asia Timur yang disebut Indias pada saat itu, penjelajahannya mengubah pemahaman Eropa tentang geografis dunia. Penemuan Columbus yang menarik minat Eropa terhadap wilayah-wilayah baru yang tidak diketahui sebelumnya. Eksplorasi Columbus memicu gelombang penjelajahan Eropa ke dunia baru, termasuk penjelajahan oleh penjelajah-penjajah seperti Vasco da Gama, Amerigo Vespucci. Penemuan Columbus memiliki
minat Eropa terhadap wilayah-wilayah baru yang tidak diketahui sebelumnya. Eksplorasi Columbus memicu gelombang penjelajahan Eropa ke dunia baru, termasuk penjelajahan oleh penjelajah Perancis seperti Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, dan Ferdinand Magellan. Dan banyak lagi. Eksplorasi ini memainkan peran penting dalam pembentukan kekaisaran kolonial Eropa di Amerika, yang pada gilirannya memengaruhi hubungan Eropa dan Asia.